Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Jumat 27 Mei 2022. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 16 ayat 20 sampai dengan 23a. Dari dalam bacaan Injil pada hari ini Tuhan Yesus menyampaikan amanat perpisahannya. Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya kamu akan menangis dan berduka cita. Tapi selanjutnya, saya lompat saja kalimat Tuhan Yesus selanjutnya, kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Ketika Tuhan Yesus akan berpisah, naik, diangkat ke surga, Tuhan Yesus tahu bahwa saya pikir bukan hanya para murid saja yang bersedih hati, tapi bayangkan itu kebersamaan Tuhan Yesus dengan para murid-muridnya dari 12 tinggal 11 dengan segala suka duka perjalanan hidup kurang lebih selama 3 tahun katakanlah. Lalu Tuhan Yesus harus berpisah dengan mereka. Tentu ada duka cita itu, ada kesedihan. Dan Tuhan Yesus juga menangkap itu semua, melihat itu semua. Tetapi ada suatu harapan juga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Lalu digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, mengalami sakit. Seorang ibu ketika melahirkan tentu mengalami sakit. Tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Duka cita atau kesakitan atau penderitaan itu tidak selamanya akan kita alami. Biar bagaimanapun juga kita harus punya harapan, kegembiraan itu akan muncul. Ya seperti seorang ibu yang melahirkan, sakit ketika melahirkan, tapi begitu dia melihat anaknya yang sangat dia cintai keluar dari rahimnya, dan ketika ia menggendong, memeluk si bayi itu sejak pertama kali, ada tangisan, tapi tangisan yang penuh dengan gembira, yang penuh dengan sukacita, karena dia bisa melihat bayinya sehat. Begitu juga Tuhan Yesus mengatakan, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Memang Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka, tapi kelak nanti Tuhan Yesus pun akan melihat berjumpa dengan mereka lagi. Tentu saja di dalam kerajaan surga, dan disitulah ada sukacita. Dari sini yang mau kita renungkan adalah, mari kita tidak usah terpaku oleh penderitaan, oleh kesedihan, oleh duka cita, tapi biarlah kita tetap bisa mengalami kegembiraan dalam hidup ini. Duka cita, penderitaan, kesulitan itu memang warna-warni kehidupan. Tetapi kita percaya kegembiraan itu akan datang, akan beralih, mengganti penderitaan duka cita tersebut. Dan mari dalam hidup ini bukan hanya kita berpaku melihat penderitaan, kesulitan, kesedihan, tapi marilah yang mau kita lihat juga adalah sukacita, kegembiraan dalam hidup ini. Biar bagaimanapun juga hidup ini diwarnai oleh sukacita, oleh gembira itu. Sampai kelak akhirnya kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus, Sang Sukacita Abadi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.